Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Siti Asifah Safira. Saya mahasiswi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Kepada yang terhormat Bapak dosen Aditya Pratama, SPD MPD selaku dosen pengampu pada mata kuliah Bahasa Indonesia, perkenankan saya untuk mempresentasikan proposal penelitian untuk memenuhi EKT 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang bertemakan pentingnya belajar bahasa Inggris di sekolah. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris adalah bahasa Jermanik yang dituturkan pertama kali di negara Inggris pada abad pertengahan awal. Bahasa ini juga sudah menjadi bahasa resmi hampir di 60 negara di seluruh dunia. Bahasa Inggris juga disebut bahasa pergaulan internasional, dapat dibuktikan seperti sidang-sidang resmi internasional seperti sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lain sebagainya, di mana di dalam PBB itu para petinggi negara menggunakan bahasa Inggris untuk berkomunikasi. Selanjutnya adalah perkembangan bahasa Inggris di Indonesia. Pemerintah Indonesia mulai memperkenalkan bahasa Inggris sedini mungkin bagi peserta didik di sekolah dasar SD atau Madrasah Ibtidaiyah MI melalui kurikulum pendidikan dasar 1994. Sejak diberlakukannya kurikulum tersebut, mata pelajaran bahasa Inggris dijadikan mata pelajaran muatan lokal dan bisa diajarkan mulai dari kelas 4 SD. Akan tetapi, pada tahun 2013, pemerintah membuat kurikulum baru, yaitu kurikulum 2013, yang mana para peserta didik bisa mendapatkan bahasa Inggris lewat ekstrakurikuler, karena pada kurikulum tersebut bahasa Inggris bukan lagi sebagai pelajaran muatan lokal, tapi dikesampingkan untuk dijadikan kegiatan ekstrakurikuler sekolah. Sebelum diperkenalkannya di sekolah dasar, bahasa Inggris diajarkan mulai dari tingkat SLTP selama 3 tahun atau SMP dan di tingkat SLTA selama 3 tahun atau tingkat SMA. Melihat dari waktu belajar 6 tahun adalah waktu yang lama untuk menguasai suatu bidang keterampilan, kenyataannya belajar 6 tahun itu untuk mempelajari satu pelajaran bahasa Inggris saja tidak cukup, karena kebanyakan dari kita belum bisa bercakap-cakap atau speaking menggunakan bahasa Inggris, walaupun itu yang dasarnya saja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pendidikan Dunia (IF) atau English First mengumumkan laporan komprehensif pertama tentang Indeks Kemampuan Berbahasa Inggris atau IF English Proficiency Index (IF-EPI) di 44 negara. Kemampuan bahasa Inggris di Indonesia berada sangat rendah di urutan ke-34, sedangkan Malaysia tembus di urutan ke-9. IF-EPI merupakan indeks pertama yang membandingkan kemampuan berbahasa Inggris orang dewasa di berbagai negara. Indeks ini menggunakan data uji unik metodologi khusus pada lebih dari 2 juta orang di 44 negara yang menggunakan tes gratis secara online selama kurun waktu 3 tahun dari 2007 ke 2009. Poin yang harus diperhatikan untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris. Yang pertama ada, sehebat apapun sebuah metode, tetapi jika tidak cocok dengan keadaan lingkungan, maka tidak akan banyak memberikan hasil. Hal ini sebagai pendidik atau guru kita harus memperhatikan. Kita harus bisa berbaur di lingkungan yang akan kita ajar, karena kita tidak bisa menyamaratakan cara belajar di kota dengan belajar di kampung. Maksud saya adalah kita tidak bisa menyamaratakan bagaimana pendapatan atau pencapaian. Misalkan di kota sudah mempelajari simple past tense, tapi di kampung sendiri masih belajar abjad atau bahkan masih belajar vocabulary dasar. Kita tidak bisa langsung mengajarkan di kampung itu pada sekolah-sekolah pelosok langsung simple past tense. Kita harus bisa mengajar dari dasar dulu. Kita harus mengajari dasarnya bahasa Inggris bagaimana, cara vocabulary-nya bagaimana, cara speaking-nya, cara pronounce-nya kayak gimana. Baru kita bisa menyamaratakan dengan yang di kota. Kalau kita memaksakan, itu tidak akan terjadi terrealisasi atau tidak akan memberikan hasil yang maksimal. Yang kedua, selama masalah belajar yang mendera siswa tidak terpecahkan, maka harapan untuk mencapai hasil belajar yang bermutu sesuai dengan yang tertuang atau yang diharapkan dalam kurikulum itu sulit terrealisasi. Maksudnya, kita sebagai guru kita harus mengerti apa masalah yang membuat si murid ini susah atau sulit menerima mempelajari bahasa Inggris.
keraguan atau rasa takut untuk belajar bahasa Inggris, seperti takut salah. Ketiga, perlu diterapkan penggunaan bahasa Inggris dalam konteks nyata masyarakat Indonesia, sehingga bahasa Inggris bukan lagi sekedar sebuah bahasa asing yang dipelajari secara teori, tetapi menjadi bagian alat komunikasi sehari-hari. Maksudnya adalah kita sebagai pendidik, kewajiban kita dalam mendidik anak-anak bangsa, kita harus mengajarkan kepada mereka, menanamkan kepada diri mereka bahwa bahasa Inggris bukan suatu teori saja, tapi suatu kewajiban yang sangat penting. Karena di era sekarang ini 2022 ke atas, bahasa Inggris ini bukan lagi suatu pelajaran yang bisa dipelajari, yang sekedar dipelajari. Karena jika kita lihat-lihat, banyak sekali lowongan-lowongan pekerjaan yang minimalnya para stafnya atau para calon pelamar pekerjaan tersebut harus bisa berbahasa Inggris, walaupun bahasa Inggris dasar, mungkin seperti how are you atau what is your name atau lain sebagainya. Tidak hanya pekerjaan, dari mulai website, semua menggunakan bahasa Inggris. Yang terakhir ada metode CLT atau Communicative Language Teaching. CLT adalah suatu metode yang paling efektif dalam pembelajaran bahasa asing. Dalam hal ini, bahasa yang dimaksudkan adalah bahasa Inggris. Sesuai dengan tujuan dari metode ini adalah agar peserta didik memperoleh kemampuan berkomunikasi. Komunikasi yang dilakukan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh peserta didik dalam berinteraksi, mempersiapkan peserta didik untuk melakukan interaksi yang bermakna dengan bahasa yang alamiah, dan tujuan utama dari pembelajaran suatu bahasa. CLT itu sendiri menggunakan peserta didiknya langsung untuk berinteraksi, dipraktekkan teori yang sudah didapat kepada peserta didik lainnya, sehingga mereka dapat mempraktekkan teori-teori yang telah mereka dapat. Sehingga dengan kebiasaan mereka mempraktekkan teori yang dia dapat, mereka dapat menguasai suatu bahasa tersebut, terutama bahasa Inggris dengan baik. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.